Yakin kembang pepaya sama daunnya jadi nggak pahit sama sekali setelah ditumis begini. Dan ini bener-bener bikin boros nasi ya bunda. Simak caranya ya. Assalamualaikum bunda-bunda yang selalu on time dan stay di video-videoku. Kali ini aku mau spill sesuai janjiku kemarin, cara masak kembang pepaya sama daunnya itu supaya nggak pahit sama sekali. Dari sekian tutorial cara ngilangin pahit dari kembang pepaya sama daunnya, cuma ini yang paling fakta. Entah akunya yang nggak bisa atau gimana. Yang jelas semua cara sudah aku coba, tapi cuma ngilangin pahit 40-50% aja bun. Nggak bisa seefektif cara ini. Entah itu yang direbus pakai garam, pakai asem, pakai daun santan lah. Sudah aku coba dan hasilnya nggak bisa seefektif ini. Tapi di sini poinnya harus sabar dan telaten ya bun. Seperti halnya kita berusaha menghilangkan pahitnya hidup, harus sabar, telaten dan semangat. Oke bun, dari hasil kembang pepaya sama daunnya yang aku dapat sore itu, sesampai di rumah sore itu langsung aku rendem pakai garam. Karena waktunya yang udah sore dan nggak mungkin aku buru-buru masak makanan yang pahit itu, yang memang masaknya butuh proses untuk menghilangkan pahitnya. Ya udahlah, aku putuskan untuk merendam kembang pepaya ini dengan garam yang tak terkira. Semalaman ya bun, jadi ngerendamnya semalaman. Jadi garamnya tuh aku kasih sekitar 2 centong ya bun, karena kebetulan kembang pepayanya juga banyak dari 2 pohon. Jadi aku rendam dari sore sampai pagi, dan setelah pagi hari tiba langsung aku buka dan aku cuci. Di sini nyucinya bukan cuman disiram ya bun, tapi juga diremas-remas atau diuleni supaya pahitnya itu luntur. Bahkan waktu nyuci itu aku coba gigit, itu pahitnya udah hilang 50% loh bun. Jadi kalau bunda masih suka ada rasa pahit-pahitnya, bisa dimasak langsung setelah direndam semalaman, gak perlu direbus dulu ya bun. Dan karena aku pengen hasilnya maksimal tanpa ada rasa pahitnya sama sekali, jadi di sini aku rebus dulu kembang pepaya yang sudah aku rendam semalaman tadi. Jangan lupa kasih garam ya, lagi-lagi garam lah penawarnya. Kita rebus kurang lebih selama 7 menit ya bun. Di sini aku bener-bener gak peduli warnanya jadi kusam lah, warnanya kurang hijau lah, warnanya jadi nggak cantik lah. Yang penting di sini aku butuh hasilnya jadi nggak pahit sama sekali. Setelah direbus, kita cuci lagi di bawah air keran ya, atau air yang mengalir. Dan jangan lupa sambil diuleni atau diremas-remas. Dan berikutnya proses menghilangkan pahit dari si daun pepaya. Dan untuk daun pepayanya ini aku nggak perlu rendam semalaman ya bun, karena kadar kepahitan daunnya ini nggak lebih kuat dari si kembangnya. Karena kalau kembangnya itu pahitnya bener-bener mendarah daging. Jadi kalau kembangnya itu prosesnya harus bener-bener maksimal. Jangan lupa tambahkan garam dan nggak perlu ditutup supaya awet hijau ya bun warnanya. Dan untuk perebusan daun pepaya ini nggak perlu lama-lama ya bun, jadi cukup sebentar 20 detik aja. Jadi untuk yang ini adalah cara yang sudah biasa aku lakukan ya bun. Setelah 20 detik saja direbus, si daun pepaya ini kita cuci juga di bawah air keran atau air mengalir. Di sini kita remas-remas atau kita uleni dengan benar-benar supaya pahitnya itu luntur dan betul-betul hilang ya bun. Setelah itu tidak kita tiriskan begitu saja ya bun, tapi kita rebus untuk yang kedua kalinya. Dan di proses ini nggak perlu merasa kok ribet banget atau kok lama banget ya bun, karena ngerebusnya walaupun 2 kali itu cuma sebentar-sebentar ya bun. 20 detik kemudian kembali kita siram atau kita cuci di bawah air keran sambil diremas-remas atau diuleni lagi supaya pahitnya 100% hilang. Setelah selesai kita cuci dan kita tiriskan, barulah kita potong-potong si daun pepaya ini. Dan tenang aja, ini nggak nyunyut loh bun. Lanjut berikutnya kita potong-potong bawang merah, bawang putih dan juga cabenya. Di sini bawang merahnya aku pakai 8 butir, kemudian bawang putihnya pakai 3 siung, dan cabenya aku pakai 20 buah. Dan sebagai pelengkap biar sedap, di sini aku tambahkan teri. Ini terinya aku beli di warung 3.000 ya satu bungkus. Jadi pertama kita goreng dulu terinya. Kita goreng hingga setengah kering. Kenapa kok setengah kering? Karena dia masih menanti si cabai dan si bawang datang. Jadi mereka benar-benar setia mau matang bareng-bareng. Tapi biarkan si teri kering, untuk cabai dan bawangnya jangan sampai kering ya bun. Jangan lupa tambahkan garam dan gula putih, baru kemudian kita kosreng merata. Setelah kita kosreng merata, barulah kita masukkan daun pepayanya terlebih dahulu, disusul juga dengan kembangnya. Segera kita aduk-aduk lagi supaya terinya tadi nggak kekeringan di bawah. Dan di sini ini bau terinya udah bener-bener sedep banget ya bun. Setelah kita aduk-aduk rata, kemudian kita tambahkan penyedapnya. Kembali kita aduk atau kita kosreng supaya rata sedapnya. Dan ini udah mulai bikin ngiler dan pingin icip. Dan bener aja langsung aku icip.
icip, ternyata rasanya itu sesuai yang aku harapkan. Pahitnya itu nggak ada sama sekali loh bun. Dan langsung aja aku matikan apinya, rasanya nggak sabar aku pengen makan. Bisa dilihat kan betapa bikin ngilernya dia ini. Pahitnya udah hilang 99%, aroma dan rasa tadinya yang nambahin sedep, dan tak jamin ini bener-bener bikin boros nasi. Oke bunda, demikian tadi tutorial masak daun pepaya sama kembangnya yang nggak pahit sama sekali. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.